lagi dengan Sisi dan Tenten. Akhir-akhir ini, kegiatan di rumah aja membuat mood sering berubah ya? Apa jangan-jangan kita bipolar? Eits, tunggu dulu. Dalam video kali ini, kami akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai mood swing dan gangguan bipolar. Yuk simak video ini lebih lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mood swing dan gangguan bipolar? Apakah keduanya sama? Ataukah berbeda? Sebelum itu, mari kita cek dulu pengertiannya. Mood swing adalah perubahan suasana hati yang drastis dan secara tiba-tiba. Sedangkan, gangguan bipolar berdasarkan American Psychology Association merupakan suatu gangguan mood yang mencakup episode panik, kemudian digantikan dengan episode depresi dengan jeda periode mood yang normal. Menurut Diagnostic and Statistical Manual, gejala gangguan bipolar terbagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah Manic Depressive Disorder. Tipe ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah manik. Fase ini terjadi minimal 1 minggu, ditandai dengan rasa percaya diri yang sangat besar, penurunan kebutuhan waktu tidur, lebih banyak bicara, perhatian yang mudah teralihkan, optimis, gelisah dan pikiran berlebihan, peningkatan minat terhadap suatu aktivitas, dan berani mengambil tindakan yang impulsif ataupun beresiko. Fase kedua adalah hipomanik. Hipomanik merupakan versi lebih ringan daripada manik. Bedanya adalah manik menimbulkan disfungsi sosial. Hipomanik terjadi minimal 4 hari. Fase terakhir adalah depresif. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Gejalanya ditandai dengan penurunan minat dan motivasi terhadap sesuatu yang disenangi, mengalami kelelahan dalam melakukan aktivitas, dan afek depresif. Tipe yang kedua adalah dominan depresi dan hipomanik, tetapi tidak sampai tahapan manik. Pada tipe ini, gejala minimal muncul selama 2 minggu. Tipe yang ketiga adalah cyclothymic disorder. Cyclothymic disorder memiliki gejala yang mirip dengan bipolar, namun lebih ringan. Episode perubahan moodnya pun lebih singkat daripada bipolar. Sekarang kita masuk ke gejala mood swing. Ternyata, perubahan suasana hati atau mood swing tergantung pada penyakit, kelainan, atau kondisi yang mendasarinya. Kondisi yang sering mempengaruhi otak mungkin juga melibatkan sistem tubuh lainnya. Nah, sekarang kita lihat gejalanya. Adapun gejalanya antara lain mudah marah, gelisah, dan menangis, kebingungan dan mudah lupa, sulit fokus, kecenderungan minum alkohol, perubahan mood, kepribadian ataupun perilaku, halusinasi. Selanjutnya, depresi, mudah berprasangka buruk, mudah menyerah, berperilaku tidak pantas, kesulitan dengan memori, berpikir, berbicara, pemahaman menulis, dan membaca. Perubahan nafsu makan dan berat badan bisa turun ataupun naik, kelelahan dan gangguan tidur. Wah, ternyata cukup banyak ya. Nah, suasana hati dianggap sebagai hasil interaksi bahan kimia di otak. Penyebab perubahan suasana hati tidak diketahui, tetapi mungkin terkait dengan ketidakseimbangan bahan kimia. Suasana hati juga dapat terjadi sebagai gejala gangguan kejiwaan, seperti gangguan bipolar ataupun gangguan kepribadian ambang, atau juga dapat disebabkan oleh kondisi medis yang secara langsung mempengaruhi sistem saraf pusat, seperti demensia, tumor otak, meningitis, dan stroke. Selain hal tersebut, perubahan suasana hati dapat terjadi akibat kondisi yang menghilangkan nutrisi dan oksigen dari otak, seperti penyakit paru-paru dan kardiovaskular, penyalahgunaan zat, efek samping pengobatan, dan perubahan hormonal. Ternyata, mood swing juga dapat menyertai gejala psikologis atau kognitif lainnya, termasuk perubahan mood, kepribadian, ataupun perilaku, kebingungan atau kelupaan, sulit fokus, mudah lupa, halusinasi atau delusi, depresi, atau peningkatan suasana hati, penilaian yang buruk, pikiran balap, dan ucapan yang cepat, perilaku sembrono ataupun yang tidak pantas, penarikan atau depresi, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, mari kita simpulkan, apa aja sih perbedaan mood swing dan bipolar itu? Apakah orang yang moodnya sering berubah dapat disebut dengan bipolar?
Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, karena mood swing dan gangguan bipolar ini jelas berbeda. Dalam hal apa aja sih? Berikut akan dijelaskan. Yang pertama, waktu. Mood swing merupakan perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba, sedangkan pada bipolar, perubahan moodnya terjadi dalam beberapa periode waktu. 2. Penyebab. Mood swing dapat terjadi karena beberapa faktor luar seperti makanan, sistem imun, pubertas, kehamilan, menopause, dan sebagainya. Sedangkan pada gangguan bipolar, perubahan mood terjadi tanpa adanya penyebab dari eksternal. 3. Perubahan mood. Pada mood swing, perubahan mood yang terjadi secara cepat dan tidak ekstrim, hanya bertolak belakang saja. Sedangkan pada bipolar, terjadi perubahan antara dua mood yang ekstrim, yaitu rasa senang yang ekstrim dan depresi. Lalu, untuk teman-teman yang mungkin merasa mengalami mood swing, ada beberapa tips nih untuk manajemen mood swing yang dialami. Pertama, mengkonsumsi beberapa jenis tumbuhan, seperti kacang polong, buncis, kacang tanah, dan sebagainya yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang memicu naik turunnya emosi dapat membantu secara signifikan mengurangi terjadi mood swing. Mengkonsumsi vitamin dan mineral. Mineral seperti zinc, magnesium, dan zat besi dapat memanajemen mood swing karena ketiganya membantu untuk menenangkan otot, mengurangi kram, dan sakit saat penurunan serotonin. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dapat meningkatkan fungsi ginjal dan membantu untuk menangani mood swing. Beraktivitas dan berolahraga. Beraktivitas dan olahraga juga efektif dalam menurunkan mood swing. Melakukan olahraga seperti yoga dan meditasi juga sangat efektif dalam mengurangi mood swing. Selanjutnya aku mau sharing tips nih untuk teman-teman bipolar supaya dapat menjalani hari-hari lebih baik ke depannya, yaitu teruslah menjalin hubungan dengan sekitar, karena kemungkinan perubahan mood akan lebih besar jika mengisolasi diri. Belajarlah lebih jauh mengenai gangguan yang dimiliki. Agar lebih mudah untuk mengaturnya, teman-teman juga dapat bertanya kepada sumber terpercaya, seperti dokter, psikiater, ataupun psikolog. Pantau simptom dan perubahan mood. Buatlah catatan harian rutin akan perilaku teman-teman sehingga dapat terlihat perubahannya. Kurangi stres, karena stres dapat menjadi pemicu perubahan mood. Selanjutnya, bangun coping skill atau kemampuan dalam menangani masalah, sehingga dapat membantu untuk mengontrol simptom atau mengurangi episode mood. Buatlah rutinitas hidup sehat karena akan sangat membantu untuk mengurangi resiko perubahan mood, seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak mengkonsumsi alkohol, dan sebagainya. Buat rencana untuk saat kritis. Teman-teman dapat membuat rencana untuk mengatasi keadaan seandainya telah di luar kendali, seperti menulis daftar orang-orang yang dapat dihubungi saat keadaan darurat. Lalu yang terakhir, dan yang terpenting, jangan ragu dan malu untuk mencari bantuan mental health profesional dalam menangani masalah gangguan bipolar yang dialami. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dan tips mengenai mood swing dan bipolar. Ternyata, walaupun terdapat kemiripan mood swing dan bipolar, tetapi tetap berbeda ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kanal Sisiran Tonton. Dadah!